Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'lim Muta'alim. Kemarin kita dapat pelajaran bahwa jauhi yang namanya muhadasat. Muhadasat itu ilmu-ilmu yang baru yang tidak menambah iman. Kemudian jauhi juga sibuk dari perselisihan tentang ilmu yang kita pelajari. Karena dulu kebanyakan ulama yang mujadalah, yang berselisih, malah itu mendatangkan tidak paham, tidak memberikan pemahaman. Begitu juga akan menyia-nyiakan umur, mewaris kepada kekecewaan dan permusuhan. Bahkan kalau terjadi seperti itu, nah itu menandakan bahwa syarat datangnya kiamat, diangkatnya ilmu dan pemahaman. Maka ilmu yang kita dapat itu bukan untuk diperdebatkan, tapi sebenarnya untuk diamalkan. Nah itu pelajaran kita pada malam Sabtu yang lalu. Selanjutnya, kajian kita yang selanjutnya yaitu wa amma ikhtiyarul ustazi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ikhtiyarul ustazi, dan adapun memilih ustaz. Fayam bagi maka seyogya ayah taro seseorang memilih al-a'lama kepada yang lebih berilmu, lebih alim, wal aura'a dan lebih warai, wal asana dan yang lebih tua. Kama ikhtaro sebagaimana memilih Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, hina izin pada waktu nuntut ilmu. Hamad bin Abi Sulaiman akan Imam Hamad bin Abi Sulaiman ba'da ta'ammuli sesudah berpikir, wa tafakuri dan bertafakur. Titik. Selanjutnya, adab dalam menuntut ilmu adalah memilih ustaz, memilih guru. Maka di sini dikatakan seyogianya orang yang cari ilmu ngaji itu cari ustadznya al-a'lama, yaitu yang lebih alim, yang lebih berilmu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, alim itu berpengetahuan yang dia memang mensesuaikan ilmunya pada zamannya. Maka disebutnya dengan orang berilmu itu al-alimu bi zamanihi. Orang berilmu itu yang bisa mensesuaikan pada zamannya, pada masanya. Kebutuhan yang terjadi pada umatnya. Maka dia memilih seorang alim yang bisa mensesuaikan pada zamannya. Wal aura'a, dan yang kedua yaitu memilih guru yang waroi. Yang waroi itu artinya yang dia bisa menjaga dari perkara apa yang diharamkan Allah. Wal asana, dan memilih guru ustadz yang lebih tua. Nah, tua di sini tentunya bisa kita pahami, bisa tua secara fisik, bisa tua secara ilmu. Ada orang tua
tapi nggak berilmu. Tapi ada orang muda tapi dia berilmu. Artinya orang muda tapi ilmunya tua. Ada orang tua secara fisik tapi ilmunya muda. Nah, bisa kita pahami seperti itu. Kama ikhtaro Abu Hanifah, sebagaimana telah memilih Imam Abu Hanifah hina izin pada waktu beliau mengaji. Jadi Imam Abu Hanifah pada waktu ngaji memilih ada gurunya namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'amuli wa tafakuri, sesudah berpikir dan tafakur. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wajadtuhu syaikhon waquron haliman saburon. Wajadtuhu, kata Imam Abu Hanifah, saya menemukan Imam Hamad bin Abi Sulaiman syaikhon, sebagai syekh, sebagai guru, waquron, yang mulia akhlaknya, haliman, lagi penyantun, saburon, lagi banyak sabarnya. Jadi guru itu, ustadz itu adalah waquron, haliman, saburon, punya ciri akhlaknya baik, haliman penyantun, saburon dan penyabar. Ini kalau ada guru yang marah-marah aja, ustadz marah-marah, belum masuk ini kriteria ini. Jadi kriteria seorang ustadz itu, seorang syekh adalah, kata Imam Abu Hanifah, waquron, haliman, saburon, yaitu memiliki akhlak yang mulia, penyantun, lagi sabar. Waqala, dan berkata Imam Abu Hanifah, sabatu, saya tetap inda Hamad bin Abi Sulaiman, di sisi Imam Hamad bin Abi Sulaiman. Fasabatu, maka saya berdiam. Waqala, dan Abu Hanifah berkata, sami'tu hakiman min hukamai Samarqandi. Sami'tu, saya mendengar, hakiman, akan seorang hakim, min hukamai Samarqandi, dari beberapa ahli hikmahnya negara Samarqandi. Samarqandi itu Samarkand, kalau sekarangnya negara Uzbekistan. Qala, berkata si hakim, inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Sesungguhnya seseorang dari para penuntut ilmu, syawarani, dia bermusyawarah kepadaku, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wa kana azmuhu, dan ada azamnya, ala zihabi, atas pergi, ila Bukhara, menuju negara Bukhara. Bukhara itu Bukhari, sebuah negara juga yang ada di Uzbekistan. Li talabil ilmi, karena untuk menuntut ilmu. Jadi kata Imam Abu Hanifah, saya pernah dengar ada seorang hakim dari ulama hikmahnya Samarkand. Ketika itu dia berkata, ada seseorang dari para penuntut ilmu, kemudian dia bermusyawarah kepadaku tentang menuntut ilmu.
Kenapa? Karena dia punya azam, punya rencana untuk menuju negara Bukhara. Nah, negara Bukhara itu lagi-lagi di Uzbekistan. Untuk apa dia? Li thalabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa hakaza, dan yang demikian itu yang bagi seyogyanya ayusawiro, untuk Imam Abu Hanifah bermusyawarah pikuli amrin, di dalam setiap urusan. Fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala amara, Allah memerintahkan Rasulullah akan Rasulullah SAW bil musyawarati, dengan musyawarah fil umuri, dari segala urusan. Walam yakun, dan tidak ada seseorang aftona, yaitu lebih fatona, lebih cerdas, lebih pintar minhu, dari Rasulullah. Wa ma'adzalika, dan serta yang demikian itu umiro, diperintahkan Rasul bil musyawarati, dengan musyawarah. Wa kana, dan ada Rasulullah yusyawiru, bermusyawarah ashabahu, kepada para sahabatnya, bi jamil umuri, dari semua urusan, hatta hawaijil baiti, sampai kebutuhan rumah. Qala, berkata Aliyu, Sayyidina Ali, ma halakam ru'un an masyuratin, ma halaka, tidak akan binasa, umru'un, seseorang, an masyuratin, dari bermusyawarah. Titik. Sampai-sampai kita mau cari ilmu aja minta musyawarah. Minta musyawarah artinya kepada orang yang sudah berpengalaman di dalam mencari ilmu. Nah, ketika itu ada seseorang yang menuntut ilmu itu, dia punya azam, punya rencana untuk pergi ke negara Bukhara untuk mencari ilmu. Kemudian dia musyawarah dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Allah saja memerintahkan kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Rasulullah bermusyawarah pada siapa? Tentunya bermusyawarah dengan para sahabatnya. Padahal kalau secara logika Rasulullah itu lebih pintar, lebih cerdas. Tapi lagi-lagi Rasulullah tidak mengedepankan egonya, tidak mengedepankan egoisnya. Padahal Rasulullah punya sifat yang namanya fatona, cerdas. Kalau kita kan kalau udah cerdas ngapain musyawarah? Tapi Rasulullah tidak begitu, malah musyawarah dengan para sahabatnya di dalam semua urusan, sampai urusan kebutuhan rumah aja musyawarah. Kenapa? Karena di sini Sayyidina Ali berkata, mahalaka mru'un an masyuratin, tidak akan binasa seseorang, yaitu dari musyawarah. Artinya musyawarah itu sangat penting. Dari bab ngaji aja musyawarah, apalagi bab-bab yang lain harus ada musyawarah. Kenapa? Ini juga perintah Al-Quran. Kata Al-Qurannya, wasyawirhum fil amr, engkau Muhammad bermusyawarahlah fil amri, di dalam urusan. Setelah musyawarah baru fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu berazam, bertekad, baru tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Para jamaah yang saya hormati, pelajaran yang dapat kita ambil dalam kitab Ta'limu Ta'lim, pertama, kita memilih guru itu harus gurunya yang a'lam. Yang a'lam itu artinya yang lebih berilmu. Ditafsiri oleh Imam Al-Ghazali,
yang namanya seorang guru yang berilmu itu artinya dia bisa mensesuaikan ilmunya pada tempatnya. Di samping itu harus waro'. Waro itu artinya menjaga diri dari perkara yang diharamkan. Begitu juga mencari guru yang asan, yang lebih tua. Nah, tua ini bisa dimaknai tua fisik, bisa jadi tua ilmunya. Karena ada orangnya masih muda tapi ilmunya udah tua. Ada orang fisiknya tua tapi ilmunya masih muda. Nah, itu. Sebagaimana Imam Abu Hanifah sendiri itu belajar kepada imam guru namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Itu diajak banyak tafakur, berpikir. Maka ketika itu dilihat oleh Imam Abu Hanifah, Imam Hamad bin Abi Sulaiman ini punya sifat, punya ciri wakuron haliman soburon, punya akhlak yang baik, kemudian penyantun dan penyabar. Kalau ada guru yang nggak penyantun, nggak sabar, ya bubar muridnya, nggak betah juga. Suruh ngaji jurumiyah nggak hafal-hafal, emosian gurunya, udah yang ada dijenggut si muridnya. Kaiwan ngaji jurumiyah nggak hafal-hafal, sabar gurunya, diulang lagi. Al-kalamu jadi mubtada, ngaji belum ketemu, pengen nyekel buah dada. Sabar gurunya. Babul i'robi, bab ini menerangkan i'rob. Muridnya nggak nyambung-nyambung. Babul i'robi, gumbal gambul hayang rabi. Bu ngaji belum bisa, pengen hayang rabi aja. Tapi sabar gurunya, haliman soburon. Nah, itu punya sifat wakuron, haliman soburon. Akhlaknya baik, mulia, penyantun dan penyabar. Di samping itu juga kita bermusyawarah dalam hal ilmu itu. Jadi musyawarah kepada orang yang sudah lebih tahu duluan. Misalnya seseorang ada mau nuntut ilmu, nanya dulu, itu kalau ngaji di sana bagus enggak? Nah, nanya dulu sama orang yang lebih tahu. Apalagi sekarang ini ya, pondok pesantren itu kalau dulu identik kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang ini pondok pesantren aja, luarnya pondok pesantren tapi dalamnya ajaran Wahabi. Jadi casingnya depannya itu pondok pesantren, tapi ajarannya kadang-kadang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu juga itu. Ini pondok ini ngajarinnya gimana ini? Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan ya? Nah, kita harus cari tahu kepada orang yang tahu tadi. Karena sekarang ini pondok pesantren menyebar di mana-mana, tapi kadang-kadang dalamnya tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu pondoknya pondok apa itu? Pondok modern. Barang kata orang Gunung Master, itu bukan modern, modaran. Kok modaran? Biayanya gede. Jadi modaran kolot. 20 juta, 30 juta ya. Jadi bukan modern, modaran. Kalau orang tua yang mampu mah nggak jadi masalah. Yang nggak mampu, orang tuanya, anaknya punya keinginan untuk nuntut ilmu, tapi nggak keadaan, akhirnya apa? Bukan modern, tapi modaran. Keberkahan ilmu itu kadang-kadang bukan dari dilihat pondoknya yang modernnya. Bisa jadi keberkahan itu karena tadi seorang santrinya itu takzim kepada gurunya, hormat kepada gurunya, dan menggunakan akhlak-akhlak yang terbaik pada gurunya, bahkan sampai kepada keluarganya.
Nah, itu keberkahan akan datang kepada si penuntut ilmu itu. Nanti lebih lanjut di sini akan diterangkan juga untuk mendapatkan ilmu berkah itu nanti bagaimana caranya, maka nanti akan ketemu pelajarannya. Ini sekarang ini kita lagi diajari tentang bagaimana mencari guru. Tentunya gurunya tadi wakuron haliman soburon, akhlaknya mulia, penyantun dan penyabar. Begitu juga kita ini kalau nuntut ilmu cari tahu, musyawarah kepada orang yang lebih tahu. Karena di sini tadi ada kisahnya, ada seorang nuntut ilmu mau berajam ke negeri Bukhara. Negeri Bukhara itu negerinya Imam Bukhari yang ada di Uzbekistan. Kemudian nanya dulu ke sana, bagaimana di sana, bagus nggak pelajarannya, baik nggak, sesuai dengan syariat nggak? Ditanya, cari infonya. Kenapa? Karena dasarnya adalah Allah pun memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah, bahkan bermusyawarah dengan para sahabatnya. Sampai urusan rumah aja Rasulullah musyawarah dengan para sahabat. Urusan rumah itu artinya mungkin beli piring, beli sendok, minta pendapat sama sahabat. Sampai urusan rumah aja. Kenapa? Karena tadi tidak akan binasa seseorang dengan sebab kita musyawarah. Sebenarnya intinya adalah musyawarah ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mengedepankan jangan egois sebenarnya. Siapa tahu ada pendapat-pendapat yang terbaik dengan adanya kita musyawarah. Nah, itu pelajaran kita pada malam hari ini. Kemudian kila rojulun wa nisfu rojul, insyaallah nanti malam Sabtu yang akan datang.